Jadi saya pinjam, saya bilang, Des, saya pinjam kok tas dulu kak. 1-2 hari saya pakai, saya nyaman. Sampai Desti itu sudah tidak berani minta kembali lagi. Jadi hak milik, dari pinjam jadi milik. Beliau yang awalnya mengenalkan saya dengan rajutan. Awalnya dia bawa ke sekolah, dia punya benang. Dulu pakai benangnya itu benang wol, bukan benang yang seperti sekarang yang kita pakai ini Kak Deci, bukan ya? Dulu Terus begini tiba-tiba polisi bilang, buka tas dengan jok. Dong kaget, di dalam itu benang jarum. ada kebanggaan tersendiri bahwa ternyata saya punya hasil karya ini bukan saja dikenal dalam negeri tetapi sudah bisa keluar negeri. Kalau yang untuk di berbagi kisah-kisah inspirasi dan mengedukasi bersama Pro 1 RRI Merauke. Selamat datang dalam program acara Potret Kehidupan. Tentunya kebersamaan di tanggal 10 Juli 2024 ini sudah ada bintang tamu yang akan kita ajak ngobrol bersama. Lalu mulai kapan keterampilan merajut ini ditekuni dan pengalaman baik apa saja yang diperoleh dari seorang perajut. Saya sapa dulu pagi hari ini sudah hadir di studio Pro 1 RRI Merauke pagi ini. Selamat datang buat Kak Linda Lapu dari Alia Rajut. Apa kabarnya Kak Linda pagi hari ini? Puji Tuhan kabar baik Kak Deci. Baik, dan juga ada Kak Nikolaus Melius. Apa kabar pagi hari ini? Baik Kak Deci, pagi. Baik, semangat pagi ya. Ya, tentu di pagi hari ini juga ada beberapa agenda ya, kegiatan. Tapi karena sudah diundang harus mampir dulu sebentar ya. Terima kasih untuk waktunya. Saya langsung ke Kak Linda dan juga Kak Niko ya. Bagaimana awalnya sampai bisa cinta sama keterampilan merajut ini ya. Oke, dan juga ada stigma atau pandangan yang mengatakan bahwa sebenarnya merajut itu adalah kegiatan yang sifatnya isengan gitu ya, yang dilakukan pada saat emang sudah tidak melakukan kegiatan apa-apa gitu ya, nggak ada kegiatan lah ya, kerjaan lain gitu ya. Oke, saya mulai dari Kak Linda dulu nih ya, awal mulai merajut itu ya. Oke, pastinya ada satu kesan tersendiri gitu ya. Oke, awal mulainya itu rasa pegel nggak sih? Atau bahkan mungkin jari tangannya bisa jadi mungkin bengkak sakit gitu ya. Nah ini saya juga kepo nih perasaannya seperti apa tuh waktu mulai merajut. Silakan Kak Linda. Baik, terima kasih Kak Deci. Sebelumnya saya sapa dulu untuk semua perajut yang ada di Kabupaten Merauke. Salam satu hakpen untuk kita semua, tetap semangat. Walau di luar sana banyak yang punya stigma bahwa merajut itu adalah pekerjaan oma-oma, tetapi tidak mengurangi semangat kita untuk tetap berkarya. Awal saya mengenal rajutan itu tahun 98 ketika saya duduk di bangku SMP. Ada saya punya seorang teman bernama Angel dan sekarang beliau menjabat sebagai kepala seksi UKM di Dinas Perindakop. Beliau yang awalnya mengenalkan saya dengan rajutan. Awalnya dia bawa ke sekolah, dia punya benang. Dulu pakai benangnya itu benang wol, bukan benang yang seperti sekarang yang kita pakai ini Kak Deci, bukan ya. Dulu kita pakai benang wol, jadi dia punya rajutan, dia bawa hakpen. Kemudian saya bilang, kawan, ku ajar saya merajut dulu Kak. Itu tahun 98 ya? Iya, tahun 98 waktu itu SMP kelas 2. Kemudian dia ajar saya merajut. Awalnya yang saya merajut itu saya bikin ikat rambut. Setelah saya bikin ikat rambut, memang sempat jeda cukup lama Kak Deci. Tetapi puji Tuhan, mungkin karena saking penasarannya dengan merajut itu akhirnya kembali muncul lagi semangat untuk tetap merajut. Awal saya merajut itu yang saya rasa itu yang pertama kepala pusing, kemudian rasa mual, jari-jari, orang punya istilah orang Merauke bilang jari-jari keriting, kemudian belakang sakit, kemudian kita punya mata itu rasa kayak macam bagaimana lelah, itu pasti. Awal sebagai seorang yang baru belajar merajut seperti itu Kak Deci. Bagi saya untuk mendapatkan sesuatu yang indah itu memang dia butuh proses. Baik, luar biasa. Nah, ke Kak Niko nih. Oke, Kak Niko juga pasti punya kesan tersendiri lah ya mengenal keterampilan merajut. Kalau tadi Kak Linda tahun 98, kalau Kak Niko dari tahun berapa? Kalau saya tuh tidak salah tuh 2008 kakak. 2008 iya, ya? Itu 2 tahun setelah saya lulus SMA bahkan. Jadi itu juga
prosesnya tuh kayak kalau saya bilang itu kayak mungkin dari insiden lah. Jadi dulu Insidennya gimana tuh? jadi dulu waktu saya SMA ada saya teman satu nama Desti. Nah, dia tuh ke sekolah tuh pakai tas noken, tapi zaman itu tuh noken itu masih dirajut pakai benang wol. Karena benang-benang yang seperti sekarang ini belum ada. Jadi saya pinjam, saya bilang, Des, saya pinjam kok tas dulu Kak. 1-2 hari saya pakai, saya nyaman. Sampai Desti itu sudah tidak berani minta kembali lagi. Jadi hak milik, dari pinjam jadi milik. Terus begini lama saya simpan di karton. Terus mau pakai lagi ternyata tuh tikus sudah gigit putus-putus. Kan benang wol itu kan rapuh toh. Betul. Jadi kalau kita rajut pakai benang wol itu juga harus 1 kali jalan itu langsung 2 gulung, jadi double begitu. Tidak bisa dia gulung satu gulung. Ah, sudah. Terus saya suruh orang buat sama tas yang mirip dengan itu, motifnya sama. Tapi orang buat kayak macam tidak sesuai dengan saya punya keinginan begitu. Ah, dari situ saya mulai, sudah kayaknya saya harus belajar. Itu pun saya belajar, saya cari-cari orang, ternyata samping rumah itu ada oma, dia bisa merajut. Cuma dia tidak bisa buat tas. Jadi pertama kali saya belajar merajut itu justru diajarkan tuh buat taplak. Taplak meja? Iya, karena omanya tuh bilang yang penting itu rajut itu dasarnya saja. Nanti selebihnya dari itu tuh pengembangan dari teknik dasar untuk modif begitu. Nah, jadi sudah saya belajar. Jadi pertama tujuan awalnya saya belajar merajut itu sebenarnya untuk ganti teman punya tas saja. Tapi setelah saya nyaman, saya langsung kepikiran, saya buat tas, saya bisa gonta-ganti tas yang sesuai saya mau. Belum ada pikiran lagi untuk mau produksi tas untuk nanti jual begitu. Tidak, jadi pertama ganti tas teman, terus sudah nyaman mau buat tas untuk gonta-ganti pakai. Tapi setelah saya berjalan, ini bisa jadi istilah katakanlah bahasanya bisnis lah. Ya sudah, dari situ sudah. Jadi intinya tuh pertama belajar merajut itu cuma untuk ganti teman tas saja. Kalau tadi Kak Linda rasanya pegal, kemudian mata jadi kayak sakit lelah gitu. Kalau Kak Niko bagaimana perasaan waktu pertama kali itu? Kalau saya itu tangan bagian-bagian ini. Pegal semua ya? Itu nyeri, bahkan itu dada sakit itu sampai tembus ke tulang punggung gitu. Karena posisi mungkin kita begini gesturnya gitu ya, baru mulai pemula gitu. Jadi tapi beradaptasi. Kalau sudah lama-lama mungkin itu efek-efek awal kita ini tuh belajar merajut tuh. Tapi kalau setelah sudah masuk kayak dia punya istilahnya, kita sudah menyatu dengan rajutnya tuh kayaknya tidak maksudnya serasa capek yang awal itu. Makanya beberapa teman itu bilang begini, Kak, setiap hari itu merajut tidak capek Kak? Saya bilang mungkin, karena saya sudah mencintai dunia rajut, jadi capek pun tidak terasa. Baik, ini saya jadi penasaran ya, karena tadi hampir sama Kak Linda sama Kak Niko, bahwa awalnya memang harus beradaptasi dulu nih tubuh gitu ya, kalau harus ada rasa sakitnya ya. Nah, ini biasa butuh berapa lama untuk menghasilkan satu karya? Ini kan ada nih hasil karya yang juga sudah dibawa dan luar biasa, cantik-cantik semua gitu ya. Kayaknya ingin memiliki semua nih. Nah, tingkat kesulitannya untuk setiap karya pastinya beda-beda juga ya. Seperti tas dalam ukuran yang kecil dengan yang besar pasti butuh waktu yang berbeda juga. Kemudian bahannya ya, apa juga ditentukan, disesuaikan dengan hasil karyanya yang ingin dihasilkan seperti itu. Dicocokkan dengan benangnya, kemudian dengan jarumnya ya, seperti itu. Ataukah semuanya kategorinya hampir sama gitu? Kalina duluan deh. Baik, terima kasih Kak Deci. Kalau selama ini saya punya hasil karya itu seperti yang tadi mungkin Kak Deci sudah sampaikan, bahwa memang ketika kita membuat satu produk itu kita juga memperhatikan bahannya. Seperti yang saya bikin yang tas kepala rusa itu memang dia punya teknik-teknik tersendiri. Kemudian yang pakai dalaman itu juga kita juga harus perhatikan dia punya hasil rajutan dengan dalamannya itu kita harus sesuaikan. Karena kalau kita membuat satu karya menggunakan dalaman itu bukan berarti kita bikin dia punya rajutan dulu baru kita pergi
bikin dalamannya. Memang ada yang seperti itu, tapi kalau sudah dalaman jani atau iner yang sudah jadi seperti ini, berarti kita harus punya inernya dulu atau dalamannya dulu, baru kita bisa tahu ukuran rajutan yang harus kita buat. Lalu untuk alatnya atau jarumnya, kadang kita harus sesuaikan juga. Ada benang yang diameternya kecil, ada yang besar. Kalau selama ini yang saya pakai ukuran hakpennya nomor 4. Rata-rata kebanyakan tuh nomor 4 yang saya pakai. Begitu Kak Deci. Oke. Kalau Kak Linda sendiri lebih banyak hasil karya produknya tas ya, dengan beraneka ragam modelnya dan juga bentuknya gitu ya. Siap, ya. Oke. Sampai saat ini masih fokus di tas. Puji Tuhan masih Kak Deci. Belum ada kepikiran untuk mau hasilkan produk yang berbeda? Rencana, tapi itu sudah begini Kak Deci, saya tuh punya mimpi itu banyak, tetapi sementara ini selain saya merajut, di rumah juga kan saya ada buka usaha kecil-kecilan, yaitu menjual perlengkapan itu pun juga merajut. nanti saya akan mau tanyakan sebentar. Seperti itu Kak Deci. Oke, baik, jadi saat ini masih tetap fokus untuk tas dulu ya. Hasil karyanya kira-kira sudah berapa banyak sih kalau mulai dari seriusnya sampai sekarang ini Kak? Kalau ya dihitung kasar lah ya. Aduh, berapa ya sudah hasil tangan tidak sendiri tuh, bukan mesin loh ya. Iya, hasil tangan sendiri itu ya. Sekitar hampir 50-an mungkin Kak Deci. Dari yang mulai dari yang bentuk sederhana sampai bagi saya kalau yang mewah mungkin yang seperti ini Kak Deci, yang tas merah ini. Tas merah yang mewah banget untuk bisa dibawa ke acara pesta gitu ya, ulang tahun dan lain sebagainya ya. Acara-acara formal ataupun non formal gitu ya. Baik. Kalau dari Kak Linda sendiri, hasil karya yang paling mungkin butuh waktu paling lama adalah hasil karya tas yang agak mewah ini ya, yang warna merah gitu ya. Oke. Itu butuh berapa lama itu waktunya? Kalau untuk pembuatannya Kak Deci, kalau kita serius 1 hari bisa. Satu hari bisa? Iya, itu kalau kita tidak mungkin sebagai mama, sebagai ibu rumah tangga, mungkin kalau kita tidak korek di belakang, di dapur atau urus rumah, kalau kita bisa serius 1 hari itu bisa. Oke. Kayaknya kalau saya mungkin butuh berbulan-bulan ya. Ini kayaknya tingkatannya agak repot ya. Iya. Kalau yang paling susah itu Kak Deci mungkin yang kalau bagi saya yang motif kepala rusa itu, karena kita harus seimbangkan antara dia punya pola, dia punya gambar itu dengan tulisannya. Jadi kebanyakan mungkin di luar sana banyak yang mereka punya teknik sendiri, tapi kalau saya memang saya harus bikin pola dulu supaya kelihatannya itu dia istilahnya posisi polanya itu berada di tengah-tengah tas seperti itu Kak Deci. Oke, kalau Kak Linda hasil karyanya paling terjauh daerah mana nih yang peminatnya di luar kota Merauke? Kalau di luar kota Merauke, puji Tuhan bulan 4 kemarin ada salah seorang kakak datang ke rumah, lalu dia pesan tas rajut untuk kirim ke Belanda Kak Deci. Itu 2 tas yang dia pesan, dan bagi saya bilang Tuhan terima kasih karena apa yang tidak pernah saya pikirkan Tuhan sediakan. Jadi itu ada kebanggaan tersendiri bahwa ternyata saya punya hasil karya ini bukan saja dikenal dalam negeri tetapi sudah bisa keluar negeri. Kalau yang untuk di wilayah Indonesia, di daerah Jawa Kak Deci. Tidak, Sumatera. Kemarin ada suster dari Bunda Pengharapan, dia pesan untuk bawa pulang ke Sumatera, sama ada satu lagi ke Kalimantan. Gitu, baik, seperti yang saya juga sampaikan bahwa hasil karyanya ini tidak hanya diminati oleh konsumen yang ada di Merauke ya, Papua Selatan secara umum, tapi sampai di Pulau Jawa, Kalimantan dan lain sebagainya. Bahkan Kak Linda punya hasil karya sampai ke Belanda, dibawa pulang oleh-olehnya dari Merauke. Keren, luar biasa. Oke, nanti saya akan ngobrol lagi sama Kak Linda. Saya ke Kak Niko dulu nih. Kak Niko, hasil karyanya salah satu yang buat saya agak berpikir keras ya. Adalah kardingan ini ya. Oke. Nah, Kak Niko sendiri ini semua sama juga dengan Kak Linda benangnya atau berbeda nih? Kalau tas tadi kan tadi disampaikan oleh Kak Linda, benangnya pasti berbeda juga ya dengan apa yang dihasil karyakan oleh Kak Niko gitu ya. Nah, kalau Kak Linda tadi ini benangnya lebih khusus benang apa nih kalau untuk tas? Kalau saya Kak Deci untuk masyarakat Merauke mereka lebih banyak pakai polycherry, kalau saya polylestari. Memang dia punya benangnya itu polyester tetapi berbeda merek.
Begitu Kak Deci. Kalau kebanyakan yang pakai di Merauke itu mereka rata-rata pakai yang benang polycherry. Kalau saya polylestari. Oke. Karena bedanya itu polylestari dengan polycherry, polylestari dia punya diameter agak besar sedikit dari polycherry. Begitu. Bedanya di situ ya. Iya. Baik. Kak Niko, ini pakai benang apa nih Kak? Kalau yang untuk kardigan itu saya pakai benang milk cotton. Karena harus nyaman ya Iya. untuk pemakainya gitu ya. Iya. Oke. Dan ini butuh berapa lama Kak Niko kardingannya? Cukup Itu besar loh ya ini. Kapan hari itu saya buat itu kayaknya tidak sampai sebulan kakak. Ini tidak sampai sebulan. Tidak sampai sebulan. Startnya dari kapan nih? Aduh saya lupa. Sudah lupa. Cuma tapi intinya tidak sampai iya. sebulan ya. Oke, itu setelah pulang kerja mulai fokus atau Iya biasanya kalau pas pulang kerja baru ini. pulang dinas dulu ya. Oke, Kak Niko ini kerja di salah satu di rumah sakit ya. Oke. Di apotik. Oh di apotik ya. Apotik. Oh betul di apotik ya. Jadi benar-benar fokusnya kalau sudah pulang rumah istirahat ya. Kalau macam di apotik itu kalau ada waktu-waktu luang macam tidak terlalu sibuk juga saya masih bawa benang Masih juga. bawa, Iya. dibawa kemana-mana. Iya, Berarti sama juga dengan Kalinda. Jadi pasti di ya? dalam tas itu ada benang. Kalau orang lain mungkin kemana-mana bawa bekalnya mungkin camilan, makan siang, atau mungkin air minum gitu ya. Kalau Kak Niko sama Kalinda beda ya, bawanya benang sama jarum. Bawa benang. Alat tempur selalu ada. Dalam jog juga ya Pak. Makanya pernah ada kejadian lucu pas malam hari itu ada sweeping sajam. Nah dari kepolisian kan. Terus mungkin tiba-tiba polisi bilang buka tas dengan jok. Dong kaget di dalam itu benang jarum-jarum. Buat apa? Oke, baik. Kak Niko, teknik untuk membuat kardingan, ada juga hasil karyanya adalah tas ya. Selain tas, kayaknya ada beberapa juga tuh hasil karya lain. Pernah buat kupluk, topi kupluk. Iya. Terus pernah iseng-iseng buat hot pants, celana pendek. Oke. Terus bra. Terus apa lagi? Tapi lebih banyak di tas juga ya. Iya. Oke. Luar biasa ya. Nah, kalau Kak Niko sendiri hasil karya lebih banyak ini yang dipesan tas atau ada yang sudah pesan kayak kardingan atau topi dan lain sebagainya? Beragam juga sih. Ada yang pernah pesan kardigan, kupluk, terus saya pernah buat tank top. Oke. Selebihnya itu semuanya tuh tas. Bahannya sama ya atau beda? Beda. Kalau tas saya lebih banyak menggunakan benang polyester. Kalau untuk yang istilahnya produk-produk wearable begitu yang untuk digunakan begitu, itu saya lebih lari ke katun, benang katun. Oke. Sejauh ini hasil produk yang sudah dipesan oleh para konsumen sejauh ini kemana? Daerah terjauh? Kayak Kalinda ada pernah yang bawa saya punya rajutan itu ke Belanda, tapi itu awal-awal saya baru-baru ini merintis rajut toh. Itu saya buat gaun Barbie. Oh, gaun Barbie. Oke, jadi miniatur gitu ya? Iya, jadi saya beli boneka Barbie kosongan terus saya rajut gaunnya. Itu secara keseluruhan gaunnya saja atau mungkin ada hiasan kepalanya? Ada kayak topi-topi gitu, topi-topi mini gitu toh. Memang sengaja juga diposting dan dijual atau sehingga ada yang lihat terus langsung beli? Jadi saya tuh kalau dulu awal-awal saya merintis ini sebagai perajut itu saya pakai sendiri dulu. Jadi jadi biasanya saya posting, tapi kalau untuk tas saya biasa pakai sendiri dulu. Nanti saya lihat kalau macam orang-orang dong lihat, beli tas di mana, ya baru gitu ya? Saya mulai bilang itu saya yang buat sendiri. Dari situ mulai ada yang pesan-pesan. Iya, itu salah satu caranya Kak Niko juga ya. Iya, kalau kita bilang teknik marketing mungkin ya kakak. Teknik marketingnya Kak Niko. Jadi hasil karyanya dipakai dulu, nanti ada yang lirik, di mana belinya? Iya, saya sendiri gitu ya. Baik, menarik sekali. Oke, saya juga ingin tahu ya terkait dengan komunitas perajut di Kota Merauke. Oke, ini Kak Linda dan Kak Niko pasti juga tergabung ya. Nah ini
cukup banyak juga kah peminat untuk yang tergabung dalam komunitas perajut di Merauke sendiri, dan mulai kapan tuh kalau Kak Linda dengan Kak Niko tahu terbentuknya? Kalau untuk komunitas pertama kita pernah bikin ya pamannya. Dulu pernah ada. Itu di dalamnya ada A3 Rajut. Dengan berjalannya waktu masing-masing kita punya kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan, yang mengakibatkan kami jarang berkumpul, kemudian sudah jarang komunikasi. Tetapi baru-baru ini kita lagi ada buat grup komunitas Rajut Merauke. Itu di dalamnya itu ada anggota grup yang sama sekali baru belajar merajut, artinya pemula, kemudian ada yang rindu untuk belajar merajut, mereka juga kami masukkan dalam komunitas itu. Itu tergerak ketika kami mengikuti satu kegiatan, lalu kita bilang kenapa kita tidak bikin satu komunitas rajut khusus untuk Merauke, supaya kita bisa saling sharing terkait dengan dunia merajut, dan juga ilmu merajut ini kita juga ingin berbagi kepada mereka yang rindu untuk belajar merajut, seperti itu Kak Deci. Jadi kemarin sudah lumayan banyak yang sudah mau bergabung dalam komunitas merajut ini, tetapi untuk pertemuannya kami masih mencari waktu untuk bertemu supaya kita bisa lebih dekat lagi saling mengenal, seperti itu Kak Deci. Oke. Tapi kalau untuk Kak Niko sama Kak Linda, ketika ada kegiatan mungkin kayak UMKM atau berbagai event di lingkungan mungkin di gereja atau bahkan komunitas lain, kadang juga ikut terlibat untuk memamerkan hasil karya rajutannya, sering terlibat juga dalam kegiatan-kegiatan. Kalau selama ini tidak terlalu terlibat Kak Deci, karena kami punya waktu yang kadang tidak bertepatan dengan momen-momen itu. Jadi pernah memang saya ikut di kegiatan waktu di kapsul waktu, saya lupa itu kegiatan apa, pernah ikut tapi tidak sampai full, itu cuma 1 apa 2 hari karena bertabrakan dengan kegiatan yang lain, jadi saya tidak bisa ikut full. Lalu ini juga ada diminta kesediaan untuk hadir di kegiatan kongresnya pemuda Katolik. Iya, tetapi 2 hari ini memang saya izin tidak bisa ikut karena ada kegiatan, seperti itu Kak Deci. Kalau dari Kak Niko? Kalau saya pure belum pernah ikut Kak. Karena mungkin juga berpengaruh dengan bentrok jadwal dinas kerja gitu ya. Padahal menurut saya tuh kayaknya tuh bagus sebenarnya untuk kita yang para pengrajut begini tuh, itu sebagai kayak macam memperkenalkan kita punya produk ke halayak ramai begitu. Nah itu saya kurangnya di situ, karena pernah kejadian mereka kan sering tanya kenapa tidak titip. Cuman saya merasa kalau kita titip di orang itu kayak macam cara memperlakukan barangnya tuh beda. Nanti kita barang kembali di kita tuh dalam keadaan mungkin sudah tidak terlalu bagus. Sudah tidak sama seperti semula gitu ya. Jadi saya prinsip kalaupun saya suatu saat bisa ikut pameran, mendingan tuh saya yang jaga sendiri. Standby. Karena selain saya bisa menjelaskan satu produk ke orang, saya juga bisa tahu cara memperlakukan barang seni begitu katakanlah. Ya, product knowledge-nya juga harus disampaikan kepada halayak gitu ya, sehingga mereka juga tahu kegunaan ataupun juga secara detail terkait dengan hasil produk yang dikaryakan gitu ya. Iya, betul. Ada kepuasan tersendiri gitu ya. Iya. Oke, baik. Pendengar, kita akan kembali ngobrol lagi ya bersama dengan Kak Linda dan juga Kak Niko di obrolan potret kehidupan hari ini. Tentunya masih banyak hal yang menarik dibahas bersama. Demikian program acara Potret Kehidupan. Semoga menginspirasi dan sampai jumpa.